Shalom semua peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi akan belajar dari kitab Bilangan. Ya, kita sudah sampai di bagian ke-10 dari kitab Bilangan ya. Sudah mendekati akhir dari kitab Bilangan. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Bileam. Nah, yang bisa kita baca di Bilangan 22 sampai 25. Nah, kita akan melihat nanti tentang yang namanya bangsa Moab dan Midian. Ya, siapa mereka itu? Lalu tentang Bileam, siapa Bileam? Bagaimana kisahnya? Ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana kutuk digantikan menjadi berkat. Ya. Tuhan tidak ingin umatnya mendapatkan kutuk, tetapi mendapatkan berkat. Kemudian kita melihat tentang dosanya Bileam. Kemudian kita melihat tentang bagaimana pembalasan Tuhan. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita lihat langsung tentang Moab dan Midian terlebih dulu. Nah, kita lihat lokasinya. Ini peta wilayah eh, Kanaan dan sekitarnya pada zaman dulu di sebelah kiri dan pada masa sekarang di sebelah kanan. Kita lihat lebih dekat. Nah, jadi di sini ini daerah Moab. Ini yang biru ini Laut Mati. Ini ada Sungai Yordan, ini Danau Galilea di utara. Ya. Nah, di sebelah timur dari Laut Mati, disinilah wilayah Moab dan Amon. Ya. Ini dua suku bangsa yang bersaudara. Di tengah-tengah antara Moab dan Amon itu ada wilayah orang Amori. Di sini tidak dituliskan ya. Di sebelah selatannya ada wilayah Edom. Nah, ini wilayah keturunan Esau ya. Lalu di sebelah selatannya lagi, ini adalah wilayah Midian, sekarang Arab ya. Nah, wilayah Amon, Amori, Moab, Edom itu sekarang yang menjadi wilayah Yordan, Yordania. Daerah Midian ini yang sekarang menjadi Saudi Arabia. Nah, jadi kisahnya terjadi di wilayah ini ya, yang kita pelajari pada sesi ini. Nah, sekarang kita lihat siapakah Moab itu. Ya. Moab itu adalah keturunan dari Lot. Kita bisa baca di Kejadian 19 ayat 36 sampai 38. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Nah, kata sekarang di sini tentu bukan sekarang tahun 2024 ini ya. Sekarang di situ maksudnya adalah waktu ketika Musa menuliskan kitab Kejadian. Nah, jadi ya sekitar waktu perjalanan Israel keluar dari Mesir itu. Nah, ya. Jadi ada bangsa Moab, ada bangsa Amon yang semuanya adalah keturunan Lot. Kalau Midian bagaimana? Nah, Midian itu keturunan dari Ketura ya, bisa dibaca di Kejadian 25 ayat 4. Di situ ada disebutkan nama Midian.
sebagai keturunan dari Ketura. Ketura itu siapa? Ketura itu adalah gundiknya Abraham setelah Sarah meninggal ya. Tapi Ketura ini dengan anak-anaknya kemudian disuruh pergi oleh Abraham, dan dari Ketura ini muncullah salah satunya suku bangsa Midian. Orang Midian ini dulunya pernah tinggal di wilayah Moab, ya, di timur Laut Mati. Tetapi kemudian dikalahkan dan diusir oleh orang Edom. Dicatat di Kejadian 36 ayat 35. Lalu kalau ingat Midian, ingat apa lagi? Mertuanya Musa adalah orang Midian, Yitro, ya. Nah, jadi harusnya hubungan dengan Midian baik dong. Nah, ini kisah yang kita baca ini sudah lewat 40 tahun dari masa ketika Musa menikah dengan istrinya yang orang Midian. Sudah lewat lama. Dari sejak terakhir Musa bertemu dengan Yitro, mertuanya. Jadi mungkin Yitro sudah tidak ada lagi. Jadi ini orang-orang Midian sudah generasi yang baru, yang mungkin tidak mengenal Musa dan orang Israel. Mungkin mereka hanya dengar ceritanya saja. Nah, Moab dan Midian ini berkoalisi ya, membentuk aliansi ya. Mereka bekerja sama menentang Israel. Bagaimana kejadiannya? Kita baca Bilangan 22 ayat 1 sampai 4. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Jadi latar belakang kisah yang kita pelajari ini adalah orang Moab yang takut terhadap Israel, ya, karena waktu itu Israel eh, berkemah di wilayah orang Amori, ya, di seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Itu dekat sekali dengan wilayah bangsa Moab ini. Nah, mereka takut, dan kemudian orang Moab bekerja sama dengan orang Midian yang di selatan. Apa yang mereka lakukan? Kita lihat. Nah, di sini muncullah yang namanya Bileam. Ya. Ayat 5 dan 6 kita baca. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan. Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Wah, rupanya Bileam ini orang yang cukup tersohor ya waktu itu ya. Orang yang terkenal, yang dikenal kata-katanya itu manjur gitu ya. Kalau dia mengucapkan berkat, maka benar-benar berkat datang. Kalau dia mengucapkan kutuk, betul-betul kutuk datang. Wah, siapa Bileam ini ya?
Apakah dia ini dukun, tukang santet, atau gimana? Nah, kita baca di ayat 7 dan 8 ya. Kita perhatikan baik-baik siapa sebetulnya Bileam itu. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Ya. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, di ayat 7, para tua-tua Moab dan tua-tua Midian datang membawa upah penenung. Penenung itu dukun ya, tukang tenung, dukun, tukang santet. Nah, tetapi apa yang dikatakan Bileam ini menarik ya. Dikatakan bahwa dia akan memberi jawab sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan. Nah, di sini kata Tuhan dituliskan huruf besar semua. Kalau dituliskan huruf besar semua ini berarti dalam bahasa aslinya dituliskan nama Allah, yaitu yang biasa kita sebut YHWH ya, atau orang biasa menyebutnya Yahweh atau Yehova. Nah, itu nama Tuhan yang kita sembah, yang disembah orang Israel juga. Kalau dia dukun tukang santet, masakan dia mendengar Tuhan, firman Tuhan kita, rasanya tidak begitu. Nah, jadi sebetulnya dia ini dukun atau nabi. Nah, kita lihat beberapa ayat yang bisa menjadi petunjuk buat kita. Bilangan 24 ayat 2 sampai 4. Ini peristiwa ketika Bileam akan mengucapkan berkat ya untuk Israel. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah, ya, roh Allah menghinggapi dia, bukan roh jahat. Ya. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Nah, kalau begini dia dikuasai roh Allah, dia mendengar firman Allah, melihat penglihatan dari yang maha kuasa, ya. Yang maha kuasa di situ yang biasa kita sebut El Shaddai, yaitu Tuhan Allah kita. Kira-kira Bileam ini nabi atau dukun? Seharusnya bukan dukun, dia nabi. Nah, ini diteguhkan di 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Ya, kita baca. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Di sini Bileam disebut sebagai nabi. Ya. Jadi di Israel orang-orang Yahudi, ya termasuk Petrus yang menulis kitab ini, Petrus orang Yahudi kan, dan mereka mengenal Bileam itu sebagai nabi, bukan dukun. Ya.
Sayangnya nabi ini ternyata suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Loh, nabi kok berbuat jahat? Bisa saja. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, ada orang yang sudah melakukan mujizat, mengusir setan demi nama Yesus. Pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Seseorang bisa jadi hamba Tuhan, bisa dipakai Tuhan, tetapi kalau hatinya tidak melekat pada Tuhan, hatinya jahat, hatinya terikat pada dunia, ya dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang jahat. Nah, kemudian satu lagi yang menarik, Bilangan 22 ayat 9. Ya, tadi kita kan sudah baca bahwa Bileam dipanggil ya, ada utusan-utusan dari Moab dan Midian yang menjumpai Bileam. Kemudian kan Bileam berkata, tunggu, kita tunggu jawaban Tuhan gitu kan. Nah, kemudian di sini ditulis di Bilangan 22 ayat 9, kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Nah, ini perhatikan pertanyaan ini. Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Allah kenal Bileam tidak? Allah kenal Bileam. Tetapi Allah tidak kenal orang-orang yang bersama dengan Bileam, maksudnya para utusan Moab dan Midian itu. Ya tentu saja bukan Allah betul-betul tidak kenal. Maksudnya orang-orang itu bukan orang-orang yang dekat, yang biasa bersama dengan Tuhan. Ya. Situasinya bisa kita bayangkan seumpama kita memiliki seorang anak, mungkin masih kecil, mungkin masih sekolah, kemudian tiba-tiba suatu hari kita lihat anak itu pulang bersama dengan sekumpulan orang-orang yang mencurigakan, ya, yang terlihat, wah kelihatannya kurang baik gitu. Kita tentu curiga, kita tentu merasa was-was. Dan kita akan bertanya kepada anak kita, siapa itu? Siapa orang-orang itu? Kenapa kamu bersama mereka? Begitu kan? Begitulah situasinya. Jadi Allah mempertanyakan siapa orang-orang itu. Bileam sendiri dikenal oleh Allah. Jadi di sini tanda-tandanya yang kita lihat di dalam Alkitab, dalam kisah ini, jelas bahwa Bileam bukan dukun. Ya. Bileam itu seorang nabi. Sayangnya dia bukan nabi yang baik. Bukan nabi yang hatinya melekat pada Tuhan. Ya. Bagaimana bagaimana hatinya Bileam? Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi sekarang kita akan lihat dulu bagaimana kutuk digantikan menjadi berkat. Ya. Nah, di sini saya ringkas kisahnya di Bilangan 22 ayat 7 sampai 41. Jadi ada utusan yang pertama dari Balak datang, yang kemudian Bileam berkata, tunggu, dengar dulu firman Tuhan berkata apa ya. Kemudian ternyata Allah melarang Bileam untuk pergi. Karena Allah berkata kepada Bileam, bangsa Israel itu diberkati Tuhan, jadi tidak boleh dikutuki.
Dan Bileam tidak boleh pergi bersama utusan-utusan dari Balak. Tetapi Balak tidak menyerah. Dia mengutus utusan yang kedua. Dikatakan di bilangan 22, utusan yang ini orang-orangnya lebih terhormat. Dan juga Balak menjanjikan upah yang lebih besar lagi. Bahkan dikatakan apa saja yang diminta Bileam akan diberikan. Tawarannya menggiurkan ini yang kedua ini ya. Kemudian kembali Bileam bertanya kepada Allah. Dan akhirnya Allah mengizinkan Bileam pergi. Tetapi dengan sebuah peringatan. Peringatannya apa? Bileam hanya boleh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukan apa yang diminta oleh Balak. Jadi harus taat kepada Tuhan. Nah, setelah itu Bileam akhirnya berangkat. Nah, yang aneh kan Allah sudah mengizinkan. Di tengah perjalanan Allah menghadang jalannya Bileam. Pada mulanya Bileam tidak mengerti, tetapi keledainya yang melihat Allah menghadang jalan. Lalu keledai itu menyimpang jalannya, pertama masuk ke ladang, Bileam marah, dipukul keledainya. Kemudian keledainya kembali ke jalan, lewat lorong yang ada tembok di kanan kiri, kembali di situ Allah menghadang. Wah, keledainya berusaha menghindar, berusaha menyimpang, tetapi ada tembok di sisi jalan. Maka kakinya Bileam terjepit di situ ya. Wah, sakit. Bileam marah, dipukul lagi keledainya. Kemudian pada akhirnya keledainya tidak berani berjalan. Keledainya tiarap. Bileam makin murka, dipukul lagi keledainya. Kemudian Allah mengizinkan keledai itu untuk berbicara. Wah, Bileam kaget. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Bileam sehingga akhirnya Bileam mengerti. Oh, ternyata Allah menghadang jalannya. Loh, kok aneh? Tadi sudah diizinkan pergi, kenapa sekarang dihadang? Nah, Allah memberikan peringatan sekali lagi kepada Bileam. Jadi rupanya Allah mengerti. Ya, Allah kita itu maha tahu, dia menyelami hati manusia. Allah mengenal hatinya Bileam. Allah tahu bahwa Bileam ini punya sifat jelek. Dia suka uang. Nah, maka Allah memperingatkan Bileam supaya Bileam tidak menuruti keinginan Balak karena uang. Tapi Bileam hanya boleh melakukan dan mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Balak tentu saja meminta Bileam untuk mengutuki Israel. Nah, itu bisa dilihat di bilangan 23 sampai 24. Nah, ketika diminta mengutuki Israel, ternyata bukannya mengutuki, justru Bileam memberkati karena Allah memerintahkan Bileam untuk mengucapkan berkat. Ya, pada kali pertama di situ Allah menegaskan ya lewat perkataan Bileam bahwa Allah memberkati Israel. Ya. Israel itu diberkati, tidak dikutuk. Maka Bileam berkata, bagaimana mungkin aku mengutuk orang yang diberkati oleh Tuhan? Balak tidak terima. Lalu Balak mengajak Bileam berpindah tempat. Mungkin kalau dari tempat yang lain Allah mengizinkan untuk Israel dikutuki. Ini lucu ya, konyol.
Kalau memang Tuhan mau memberkati, ya Tuhan memberkati lah, tidak peduli tempatnya. Ya. Maka pada kali kedua kembali Allah memerintahkan Bileam untuk mengucapkan berkat. Dan di dalamnya, di situ Allah menegaskan bahwa Allah tidak ingkar janji. Ya. Sekali Allah berkata akan memberkati, maka Allah memberkati, tidak mengutuk. Maka mantra kutuk apapun tidak akan mempan atas Israel. Balak mendengar itu marah dan mengajak berpindah tempat lagi. Coba di tempat lain, barangkali boleh. Maka untuk ketiga kalinya juga William mengucapkan berkat. Intinya adalah Allah adalah kekuatan Israel. Maka Israel pasti menang menghadapi lawan-lawannya. Wah. Ketika itu maka Balak marah besar dan Bileam tidak mendapatkan upah, ya, karena Bileam tidak melakukan apa yang diminta oleh Balak. Kemudian justru Bileam menubuatkan nasib lawan-lawan Israel, ya, bahwa mereka akan dihancurkan, mereka akan dikalahkan, termasuk Moab, Amalek dan sebagainya, ya. Bisa dibaca di Bilangan 23 sampai 24. Kemudian dikatakan eh, Bileam berangkat pulang. Sampai di sini kalau kita baca kisahnya, kita mungkin akan berpikir, lalu Bileam salah apa? Bukannya Bileam sudah taat melakukan perintah Tuhan? Disuruh memberkati, maka Bileam memberkati. Bileam tidak menuruti Balak yang minta Israel dikutuki. Lalu salahnya Bileam di mana? Nah ini, misalnya Bileam apa sih? Nah, kita lihat dulu Bilangan 25. Di situ ada peristiwa penyembahan Baal. Jadi laki-laki Israel, ya, terpikat oleh perempuan-perempuan Moab dan Midian. Mungkin mereka ini cantik-cantik gitu ya. Sehingga laki-laki Israel jatuh hati, jatuh cinta. Nah, kemudian akhirnya laki-laki Israel yang jatuh cinta itu terjerat dalam penyembahan Baal Peor. Ya. Baal itu ya dewa, Peor itu wilayahnya. Baal di wilayah Peor, gitu ya. Nah, mereka saking cintanya dengan perempuan-perempuan Moab dan Midian, mereka ikut-ikutan ya untuk menyenangkan hati perempuan-perempuan itu, mereka ikut-ikutan dalam penyembahan Baal. Wah, padahal Tuhan tegas melarang adanya ilah asing di antara umat Israel. Maka Allah mendatangkan ulah, ya, banyak yang mati. Dan Allah memerintahkan hukuman mati bagi mereka yang sudah melakukan penyembahan pada Baal. Maka banyak orang-orang yang dihukum mati saat itu, selain yang juga yang kena tulah dari Tuhan. Lalu kemudian ada seorang laki-laki Israel yang entah dia itu kurang tanggap situasi atau bodoh atau cuek, justru di suasana seperti itu dia datang sambil membawa seorang perempuan Midian yang dicintainya. Akhirnya Pinehas, seorang imam keturunan Harun, ya,
melihat mereka, lalu Pinehas membunuh mereka berdua. Suatu sikap tegas dari Pinehas yang menunjukkan dia berpihak pada Allah. Nah, ketika itu dilakukan Pinehas, maka itulah berhenti. Sampai di sini apa sangkut pautnya dengan Bileam ya? Nah, kita lihat dulu. Ada suatu kenyataan unik. Nah, kita lihat di bilangan 31 ayat 7 sampai 8. Bileam itu kita tahu tadi tinggalnya adalah di wilayah Petor di tepi Sungai Efrat. Nah, ini ada ya, ini potongan peta yang tadi. Jadi ini wilayah Moab di sini. Sungai Efrat itu di sebelah timur di sini. Jadi harusnya Bileam itu ada di sini. Tetapi bilangan 31 ayat 7 sampai 8 di sini dikisahkan tentang peperangan Israel melawan Midian. Nah, Midian di selatan ya. Di situ ada orang-orang yang mati terbunuh. Mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Loh, Bileam kok ada di selatan, di Midian? Kok dia tidak pulang ke Petor di Sungai Efrat, di sebelah sini, di timur? Wah, ada apa ini? Kenapa Bileam ada di selatan ya? Nah, ternyata di bilangan 31 ayat 16 di sini dinyatakan, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Nah, ternyata perempuan-perempuan Midian ya bersama perempuan Moab yang memikat hati orang-orang Israel sehingga mereka akhirnya terjerumus dalam dosa, itu adalah muslihatnya Bileam. Jadi rupanya ketika Bileam mengucapkan berkat untuk Israel, ya, Bileam tidak berani mengutuki Israel karena Allah membela Israel. Dia tidak diberi upah oleh Balak. Nah, rupanya Bileam itu masih tetap mengharapkan upah. Maka dia memberikan sebuah muslihat. Dia memang tidak mungkin mengutuki Israel karena Allah membela. Tetapi kemudian Bileam memberikan suatu tipu muslihat kepada Balak dan orang-orang Midian juga supaya didatangkan perempuan-perempuan yang akan memikat laki-laki Israel dan kemudian menjerumuskan orang Israel pada penyembahan berhala. Karena Bileam tahu ketika orang Israel menyembah berhala, ketika orang Israel tidak setia terhadap Tuhan, maka Allah tidak memberkati Israel. Inilah kejahatannya Bileam. Ya. Seperti yang kita baca tadi di 2 Petrus 2 ayat 15, Bileam itu suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, ini kejahatannya dia. Dia tidak bisa mengutuki, tetapi dia bisa mencelakai Israel dengan cara yang lain, dengan tipu muslihat yang membuat orang Israel tidak setia pada Tuhan. Jadi Bileam ini seorang nabi, harusnya dia takut akan Tuhan, tetapi ternyata dia lebih cinta harta, kekayaan daripada Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan membalas. Ya.
Bilangan 25 ayat 16 sampai 18. Kita baca, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Kosbi itu perempuan Midian yang dibunuh bersama seorang laki-laki Israel oleh Finehas ya. Nah, ternyata anak perempuan dari seorang pemimpin Midian. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk memerangi orang Midian. Kemudian kisah peperangannya bisa dibaca di Bilangan 31. Di ayat 7 sampai 8 dituliskan bagaimana kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Biliam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Ya, jadi Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ya, yang laki-laki dibunuh. Kemudian Biliam juga dibunuh. Kalau dibaca terus di ayat-ayat selanjutnya juga perempuan-perempuan Midian yang sudah pernah berhubungan dengan lelaki dibunuh juga. Jadi Midian dikalahkan, Bileam dibunuh juga di Midian. Bagaimana dengan Moab? Nah, bangsa Moab dilarang masuk dalam jemaah Israel. Kita bisa baca Bilangan 23 ayat 3 sampai oh, maaf ini bukan bilangan, ini ulangan harusnya ya. Ulangan 23 ayat 3 sampai 4. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Nah, jadi Amon dan Moab ya tidak boleh masuk menjadi umat Tuhan. Ditolak, mereka tidak boleh masuk di kawanan Israel. Midian diperangi, dihabisi, mengapa Amon dan Moab tidak? Nah, Moab itu keturunannya Lot ya, Amon dan Moab keturunannya Lot, dan Tuhan sudah berjanji wilayah itu tetap tidak akan diserahkan kepada Israel. Karena itu bagiannya Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Nah, karena itu Allah tidak ingkar janji, Amon dan Moab tetap ada, nah, tetapi mereka ditolak masuk ke dalam jemaah Israel. Mereka dikucilkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat merenungkan, ya. Sampai jumpa di sesi diskusi. Pertanyaan-pertanyaan silakan dituliskan di grup, nanti kita bahas bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.